Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk tim pujian penyembahan yang sudah memimpin setiap kita. Haleluya. Selamat siang sekali lagi Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan firman dengan judul God is still working. Dari Roma 8 ayat yang ke-28. Sebelum saya menyampaikan firman, saya ingin menyambut ada teman-teman dari pendidikan Angkatan Laut yang datang hari ini, bisa berdiri. Kami mau menyambut mereka. Wow, luar biasa. Iya, silakan duduk. Nanti jangan pulang dulu ya teman-teman, nanti akan didoakan oleh tim pastoral yang ada. Ya. Waktu saya tanya mereka tadi, kok tahu undangannya dari mana? Mereka lihat dari Instagram Bapak Ibu. Mereka mencari informasi, kemudian mereka datang ke gereja ini. Jadi sosial media juga berguna hari-hari ini. Bapak Ibu yang belum follow Instagram MDC Surabaya, segera follow. Oke. God is still working. Siapa yang percaya sampai hari ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang masih bekerja dan dia tidak pensiun Bapak Ibu Saudara. Coba lambaikan tangan. Amin, amin. Ya, saya percaya bahwa hari ini, sampai detik ini, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang terus bekerja. Dia terlibat aktif di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, 321 ayat ini menjadi sebuah conviction, sebuah pernyataan iman kita juga. Ya, kita baca sama-sama ya, setuju ya? 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini jadi ayat favorit bagi banyak orang. Saya juga menjadi ayat yang favorit. Dan banyak dari kita sangat diberkati oleh ayat ini. Setelah ibadah pertama, seorang jemaat datang menghampiri saya, dia bilang itu ayat favorit saya gitu. Dan dia sangat dikuatkan di masa-masa dia melewati masa-masa sulit, dia dikuatkan oleh ayat ini Bapak Saudara. Ayat ini begitu terkenal dan kita mau belajar dari satu ayat ini saja. Tetapi pertanyaan yang realistis adalah apakah Tuhan yang kita sembah itu masih bekerja sampai hari ini? Karena toh kita melihat keadaan sekitar seolah-olah Tuhan tidak bekerja. Ketika kita melihat berita atau kita menghadapi kondisi hari-hari ini, kita jelas melihat bahwa dunia yang sedang kita tinggali sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Semua setuju ya? Benar ya? Kondisi global, perekonomian global, politik global, itu mempengaruhi apa yang sedang terjadi sekarang di Indonesia. Seolah-olah nggak ada lagi masa depan di depan gitu ya, nggak ada gambaran. Kalau kita aktif di dalam sosial media, kita melihat ada beberapa waktu terakhir, ada hashtag, ada tagar Indonesia gelap. Terus kemudian ada kabur aja dulu. Beberapa teman-teman sempat WA, aku mau siap-siap kabur dari Indonesia katanya gitu. Oh iya, kabar-kabari aja kalau kamu mau kabur, kasih tahu. Terus dia tanya, loh mau pergi juga tak? Enggak, cuman aku mau memberkati kamu waktu kamu pergi gitu. Saya cerita gitu. Nah Bapak Ibu secara random ketika saya ketemu dengan 10 orang katakan gitu, saya mengajukan pertanyaan seputar ini. Yang menarik adalah 8 dari mereka berkata dengan sangat pesimis, ruwet katanya kesimpulannya. Mereka enggak percaya bahwa Indonesia ini punya masa depan yang baik. Dan dua orang yang saya tanyakan itu berkata bahwa ya optimis. Pasti ada sesuatu yang terjadi dan sebagainya. Tadi pagi saya sebelum memulai khotbah saya cerita tentang ini. Tadi saya agak lupa sedikit. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya ngajak pelayanan anak saya yang laki, Benaya namanya waktu itu masih SD kalau nggak salah. Saya ajak pelayanan, saya khotbah, selesai saya khotbah, kemudian seperti biasa saya tanya, gimana tadi? Papa khotbahnya jelas enggak? Dia cuma jawab gini, Pak, bagus Pak khotbahnya. Cuman Pak,
jangan terlalu banyak ayat Pak. Dia, oh gitu ya, iya jangan terlalu banyak ayat. Tapi gak apa-apa kok Pak, bagus. Bener ngerti kok, tapi harus Papa kasih cerita supaya yang denger itu ngerti. Oh ya, oke saya belajar, wah dia jujur dia cerita. Kemudian saya perbaiki, kemudian satu kali saya berangkat pelayanan lagi, saya ngajak anak saya yang kedua, cewek, ini Andrea namanya. Oke, selesai seperti biasa saya tanya, gimana tadi khotbahnya? Dia ngomong gini, Pak, bosen. Langsung ngomong Bapak Saudara, bosen. Masa gak ada bagusnya sama sekali? Ya ada sih Pak, cuman ya Papa terlalu banyak cerita yang kadang-kadang gak perlu diceritain Pak, bosen. Kayak gitu. Yang satu lebih diplomatis jawabnya. Yang perempuan langsung jawabnya Bapak Saudara. Terus kemudian pasti di dalam benak saudara gimana istri saya tanggapannya gitu ya. Nah, respon istri saya gimana kalau? Istri saya adalah gabungan dari keduanya Bapak Saudara. Tergantung kebutuhan. Kapan bisa diplomatis, kapan bisa direct. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendengar khotbah ini, saudara bisa memilih apakah mau memilih tanggapan seperti anak saya yang kedua, pertama atau yang kedua. Enggak apa-apa, sampaikan saja. Baik, kita kembali ke sini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kondisi seperti ini, apa yang sedang terjadi di dunia, maka kita kemudian bertanya-tanya. Ada banyak orang yang berkata kepada saya, mana katanya Tuhan itu bekerja. Toh yang kita lihat hari-hari ini enggak makin baik, makin buruk. Bapak Ibu Saudara, satu hal ketika saya membaca kutipan ini betul-betul hati saya sangat diberkati. Dia katakan Charles Spurgeon seorang pendeta, dia seorang penulis juga, dikatakan when I cannot trace his hand, I can always trust his heart. Jika kita nggak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, percayalah pada hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat keadaan sekitar kita, kita seolah-olah tidak melihat tangan Tuhan bekerja. Tetapi ketahuilah satu hal, tetaplah percaya akan maksud Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Ada amin? Amin. Apa yang kita bisa pelajari dari Roma 8 ayat yang ke-28? Yang pertama adalah kepastian akan janji Allah. Katakan pasti. Pasti. Kepastian akan janji Allah. Di tengah keadaan yang tidak pasti, satu hal yang pasti yaitu janji Allah. Ada amin? Ketika kita memegang janji Tuhan, maka itu adalah hal yang pasti karena Tuhan tidak pernah gagal. Dan menarik di sini di dalam Roma 8 ayat ke-28, Rasul Paulus menggunakan kata kita tahu sekarang. And we know. Kita tahu, dia nggak memakai kata kita berpikir, kita berharap, mudah-mudahan. Tetapi kata kita tahu sekarang itu adalah sebuah pernyataan iman, satu keyakinan bahwa Allah yang aku sembah, aku tahu sekarang dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tahu, Bapak Ibu, kalau kita tahu seseorang di masa krisis dan orang tersebut punya kemampuan atau kekuasaan lebih, maka kita seringkali mendapatkan jalan keluar. Amin. Di masa krisis itu menentukan siapa yang kita kenal. Nah hari-hari ini apakah kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi sampai kita bisa berkata kita tahu, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kata tahu dia bukan hanya melihat tetapi dia mengalami penyertaan Tuhan. Dan saya percaya ketika jemaat ditanya di sini tentunya ada banyak sekali pengalaman penyertaan Tuhan yang saudara hadapi hari-hari atau waktu-waktu ini. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita tahu kepada siapa yang memimpin kita. Satu contoh lagi, ketika pergantian tahun memasuki tahun 2025, kami biasanya kumpul berdoa. Saya berempat, istri satu, anak dua. Istri satu, anak dua. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara ya. Istri satu, anak dua. Kami berdoa, biasanya berdoa begitu saja, oke bla bla bla, sharing sedikit, kita istirahat atau melakukan aktivitas yang lain. Tetapi hari itu, saya berkata gini sama kedua anak saya, ayo kalian cerita sekarang.
apa yang kalian alami? Apa pekerjaan Tuhan yang kamu bisa cerita dalam hidupmu 1 tahun terakhir ini? Jadi ada banyak cerita itu, anak pertama cerita, anak kedua cerita. Kemudian saya mengambil aja salah satu dari anak saya Benaya. Dia cerita pada saat dia tugas akhir karena dia sudah memasuki kuliah terakhir dia. Karena dia ngambil fakultas teknobiologi, maka itu menghabiskan waktu lebih banyak di lab Bapak Ibu Saudara. Nah untuk masuk lab perlu ada jadwal. Dan sedangkan tugas akhirnya yang harus digarap sama dia itu harus paling tidak masuk lab setiap hari. Untuk merampungkan tugas akhirnya, karya tulisnya dia. Tetapi masalahnya kalau dia setiap hari dia harus ngikuti jadwal yang ada, nggak bisa sembarangan. Tetapi kemudian dia cerita karena pertolongan Tuhan, tiba-tiba dia bisa dapat akses mau masuk kapan saja, sebanyak waktu yang kamu perlukan pakai saja lab itu, dikasih akses khusus. Terus saya tanya kenapa? Ya karena Benaya kenal sama dosennya. Nah dosennya ini kebetulan dia yang mengetuai lab itu dan sangat kenal baik mulai semester-semester awal. Udah Ben, kamu pakai aja gitu. Dan akhirnya dia mempersingkat waktu dari yang berapa hari dia harus berlama atau mungkin selama 1 bulan dia harus menghabiskan waktu dan itu hanya bisa diselesaikan dalam beberapa saat saja. Akhirnya dia bisa lulus, saudara 3,5 tahun kuliah dan kemudian dia cum laude. Itu pertolongan Tuhan dan dia cerita, Bapak Ibu Saudara, siapa yang kita kenal itu menentukan. Demikian juga di dalam kehidupan kita secara sehari-hari. Amin. Kalau hari-hari ini kita kenal Tuhan, kita belajar untuk mengenal Tuhan, ketahuilah bahwa akses itu akan dibuka ketika kita mengenal Tuhan. Mungkin kita pikir bahwa selama ini aku enggak punya akses dan itu semua tertutup. Tetapi kalau kita belajar kenal Tuhan, kita tahu sekarang, maka Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta dan dia akan menolong setiap kita. Aksesnya dibuka. Corrie ten Boom mengatakan demikian, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak diketahui pada Allah yang sudah dikenal. Kita tahu, kita kenal siapa Tuhan kita. Di masa pandemik Bapak Ibu Saudara, ya, kita waktu masuk masa pandemik, tidak pernah ada seorang pun mungkin yang bisa meramalkan prediksi bahwa pandemik itu akan terjadi. COVID-19 akan bukan hanya kepada satu negara tetapi kepada seluruh dunia yang ada pada saat itu. Kita nggak bisa prediksi, bahkan ada beberapa buku yang pernah saya baca meramalkan di tulisan-tulisan tahun 80, 90, 2000 itu sampai 50 tahun ke depan apa yang akan terjadi pada dunia. Tiba-tiba semua yang mereka prediksi nggak berlaku lagi Bapak-Ibu, karena COVID, karena pandemik. Tetapi ada banyak cerita juga ketika masa pandemik Tuhan tolong terjadi mujizat. Ada banyak pemulihan. Oleh karena itu jangan pernah takut mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui kepada Allah yang sudah dikenal. Amin. Jangan pernah takut, amin. Ada yang bilang 2025 nanti kita nggak tahu pasti. Oke, memang kita nggak pernah tahu. Karena ciri-cirinya masa depan adalah kita nggak bisa prediksi. Nggak pasti, iya. Tetapi satu hal, janji Tuhan itu pasti. Ada kepastian di dalam janji Allah. Katakan pasti. Pasti. Katakan kiri kananmu, pasti terjadi. Amin. Janji Allah itu pasti. Firm. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Kedaulatan Allah ada lingkupnya, ada wilayahnya. Wilayahnya Tuhan bekerja bukan sebatas pemikiran kita, bukan sebatas wilayah kita, tetapi apa yang Tuhan kerjakan wilayahnya tidak terbatas. Lingkup kedaulatan Allah adalah di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti apa? Kegagalan kita segala sesuatu. Sakit penyakit, saudara bangkrut, ditinggal oleh orang yang kita kasih meninggal. Ada Jumat tadi pagi juga cerita hal yang sama.
Ketika ditinggal mati anaknya, dia kehilangan harapan, tetapi dia menemukan kembali harapan di dalam Kristus. Ada banyak hal, kita sebutkan semua, segala sesuatu. Bahkan mungkin itu keberhasilan kita, Bapak Saudara. Karena kalau kita nggak meletakkan itu di bawah kendali Tuhan, keberhasilan kita akan menjatuhkan kita. Kalau kita tidak meletakkan itu di dalam wilayahnya Tuhan, kedaulatan Tuhan, maka kita bisa jatuh oleh karena kesuksesan atau keberhasilan kita. Jadi ketika ayat ini berkata, ketika Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, artinya kedaulatan Allah di dalam segala hal yang kita lakukan, di dalam segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah intervensi. Ada amin Bapak Saudara? Amin. Kalau contohnya, seorang hakim yang sangat berkuasa sekalipun, dia pun dibatasi oleh wilayah kekuasaannya. Seorang hakim dia punya power dan sebagainya, tetapi dia dibatasi oleh wilayah yuridiksinya, wilayah hukumnya. Dia tidak bisa mengadili perkara yang ada di tempat yang lain, di luar wilayahnya. Manusia terbatas, kita punya wilayah kita. Tetapi Allah kita tidak terbatas. Yang menarik dikatakan oleh Oswald Chambers, God's limits are not the limits of our understanding. He works beyond what we can see or imagine. Batasan Allah bukanlah batasan pemahaman kita, Bapak Saudara. Tuhan tidak dibatasi oleh pengertian kita, tetapi Dia bekerja melampaui apa yang bisa kita lihat atau bayangkan. Dia bisa bekerja melampaui keadaan yang buruk sekalipun. Dia beyond apa yang kita bayangkan. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Ayo kita sama-sama, saya sama-sama kita letakkan semua kegagalan kita, kepedihan kita, penderitaan kita, semua hal kita taruh di hadapan Tuhan. Izinkan ketika kita naruh keterbatasan kita itu ke dalam wilayahnya Tuhan yang tidak terbatas. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi? Kalau kita izinkan Tuhan bekerja, maka Dia akan bekerja melampaui apa yang kita bisa bayangkan dan kita pikirkan. Pertanyaannya adalah, apa yang saudara sedang imani hari-hari ini? Teman-teman kau yang sedang pendidikan, apa yang kau imani hari-hari ini? Apa yang menjadi mimpimu? Saudara yang saat ini mungkin dalam keadaan terpuruk, masihkah kita mau berharap sesuatu? Apa yang sedang kita imani hari-hari ini? Engkau putus pengharapan, engkau putus pacar, engkau putus pekerjaan dan sebagainya. Apa yang sedang kau imani hari-hari ini? Karena apa yang kau imani, itu kalau engkau beriman, itu seperti engkau meletakkan kepada Allah yang wilayahnya tidak terbatas. Dia sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Yang ketiga, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa Bapak Saudara? Mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Kebaikan. Saya boleh katakan bahwa ini adalah rencana yang sempurna. Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam rencananya yang tidak sempurna atau belum selesai. Karena penebusan Kristus sempurna. Itulah sebabnya rencananya pun sempurna dalam kehidupan kita. Cuman masalahnya adalah seringkali, nanti kita bahas di yang poin yang keempat, kita nggak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga rencananya yang sempurna tidak terjadi dalam kehidupan kita. Rencananya Tuhan tidak pernah gagal meskipun semua sistem di dunia rusak dan gagal. Amin. Segala penderitaan, kegagalan kita bahkan bisa diubah untuk kebaikan kita. Ada amin Bapak Saudara? Ada yang pernah gagal di sini? Coba angkat tangan. Ada yang pernah gagal? Saya pernah gagal, sering Bapak Saudara. Ya. Tapi ketika saya meletakkan kegagalan itu, penderitaan itu ke dalam tangan Tuhan, maka rencananya yang sempurna itu terjadi. Allah mau memberikan apa yang kita inginkan untuk pertumbuhan rohani kita. Karena endingnya adalah atau akhirnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa melihat contohnya di dalam Alkitab, kisah Yusuf. Di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 ketika dia dibuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya, dia dikhianati,
dia dibuang, ditinggalkan, tetapi rencana Tuhan ketika dia katakan engkau mereka-rekakan perkara yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi satu kejadian yang ajaib. Banyak kisah Ayub mengalami, dia kehilangan segalanya, namun Allah memulihkan hidupnya. Rencananya yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya bahwa Allah terlibat aktif di dalam kehidupan kita, dia mengendalikan dan mengubahnya demi atau menjadi kebaikan bagi kita. Bahasa yang lain dikatakan keuntungan kita. Untuk kebaikan kita, untuk keuntungan kita. Keuntung dan rugi ya, tetapi itu bahasa yang dipakai ternyata. Keuntungan kita. Allah itu mengorkestrasi, kalau boleh pakai bahasa itu, seperti sebuah pagelaran konser di mana terdiri dari berbagai macam alat musik. Orkestrasi adalah ketika alat musik ini dinyalakan bersama, dimainkan bersama-sama dengan nada yang tepat, dengan bunyi yang berbeda, dengan ciri yang berbeda, tetapi menjadi satu simfoni yang indah. Sama seperti kehidupan kita ketika Allah mengorkestrasi itu, mungkin ada kita yang fales karena kita gagal. Mungkin ada alat musik di sana kalau dibunyikan satu saja maka dia akan tidak menghasilkan suara yang indah karena dia sebagai pendukung alat musik yang lain. Mungkin bunyinya cuma tapi dia menjadi pendukung alat yang lain. Ketika Tuhan mengubah kegagalan kita serahkan kepada Tuhan, kemudian di-setel sama Tuhan, jadi merdu. Dinyanyikan, diorkestrasikan menjadi satu simfoni yang indah. Jadi kesulitan kita, Bapak Ibu, segala kesulitan yang kita alami bukanlah ketiadaan kebaikan Tuhan. Bukan berarti kalau kita mengalami kesulitan Tuhan itu enggak baik. Setuju ya? Tuhan itu baik atas setiap kehidupan kita. Amin. Saya mau cerita lagi. Tadi kan tentang kegagalan. Saya pernah cerita saya terbuka sama anak-anak saya, sama istri saya. Saya orang yang gagal. Kenapa? Karena saya pendidikan saya drop out, Bapak Ibu. DO. Saya tidak menyelesaikan kuliah saya. Dan mungkin di antara tim pastoral yang ada, saya yang paling DO. Karena nggak ada yang di DO selain saya, gitu ya. Tapi kemudian ada satu masa di mana seperti ada satu firman yang kuat berbicara kepada saya, yaitu kembalilah di tempat engkau pernah gagal. Pada saat itu kalau nggak salah Pak Andreas pernah khotbah itu dia ambil di Lukas 5 ketika murid-murid semalam-malaman tidak menangkap ikan, Yesus menyuruh ke tempat yang lebih dalam. Di situ Tuhan berbicara, saya harus kembali ke tempat saya gagal. Kemudian singkat cerita saya harus ambil lagi kuliah, saudara. Saya menempuh kuliah, kemudian saya selesai, terus koan waktu itu Pak Andreas bilang, kamu harus lanjutkan ke S2, sekolah teologi. Oke siap, saya semangat sekali Bapak Saudara, formulirnya udah siap. Saya akan master teologi, saya akan sekolah teologi. Oke, saya persiapkan semua, sudah di ACC, udah tinggal masuk aja gitu. Tanda tangan sudah selesai semua, kemudian saya bawa dalam doa. Tiba-tiba dalam diri saya ada satu saya rasa tidak ada damai sejahtera. Bapak Ibu kalau jadi saya gimana kira-kira ya? Aneh ya. Ini pendeta mau sekolah teologi kok malah gak sejahtera gitu ya. Itu saya bergumul berhari-hari. Kemudian saya cerita kepada teman-teman saya yang saya sering sharing dengan mereka. Apa? Kamu mau sekolah apa gitu? Ini kayaknya Tuhan bawa aku untuk aku masuk kembali ke dunia hukum. Saya harus belajar hukum lagi S2. Wah, saya itu sempat bergumul sama Tuhan. Tuhan, wong saya waktu kuliah lagi itu keteteran, saya harus belajar pagi-pagi, malam tidur, saya harus baca buku, capek semua sampai sepertinya saya perlu nambah 1 semester lagi karena nilainya gak cukup untuk lulus. Itu, saya harus ngambil S2 lagi. Ya tapi by the grace of God saya lulus yang itu, selesai. Terus kemudian saya harus bergumul lagi. Tapi dorongan tuh kuat, kemudian saya minta satu konfirmasi, oke, kalau Pak Andreas ngomong iya maka saya akan lanjut. Kemudian saya cerita sama Koan. Saya nggak ada sejahtera untuk lanjut ke sekolah teologi. Oh, kok bisa gitu? Wah ini pertanyaan yang susah sekali ya. Gini Koan, saya harus ngambil S2 hukum. Oh ya mungkin Tuhan mau bawa kamu ke sana. Wah satu conviction, oke, saya lanjut Bapak Saudara. Kemudian
Ini sebuah ilmu yang pernah saya tinggalkan kurang lebih 20-30 tahun yang lalu. Saya udah nggak belajar lagi, saya nggak tahu lagi bahasa hukumnya gimana, saya nggak ngerti. Saya harus belajar lagi. Dan ini S2 Bapak Saudara. Kemudian saya teringat kepada seorang teman saya adalah seorang hakim. Karena dia beberapa waktu yang lalu sempat telepon saya, dia cerita kondisinya. Dia bilang, aku sekarang dipindahkan di luar pulau. Di luar Pulau Jawa, saya nggak sebutkan tempatnya. Di luar Pulau Jawa, dia ditempatkan di sana sebagai seorang hakim. Oke. Terus kemudian saya gini, jadi aku dapat beban begini. Kamu bimbing aku ya, mentor aku ya. Aku ini blas. Bahasa Jawanya apa? Blas, nggak ngerti. Saya harus belajar lagi. Kamu tolong aku ya. Oke gitu, udah. Ya wis, saya cerita-cerita, saya diskusi sama dia. Saya masuklah S2. Kemudian sembari itu saya berdoa juga, Tuhan tolong aku Tuhan. Kalau Engkau sudah mimpin aku percaya. Engkau pasti tolong aku. Engkau pasti, katakan pasti? Ya pasti tolong. Kemudian saya berdoa Bapak Saudara. Tiba-tiba teman saya telepon. Kamu lagi doa apa? Loh, doa apa ya? Banyak yang aku doakan ya. Enggak, kamu doain aku apa? Ya aku berdoa supaya aku bisa belajar sama kamu dan sebagainya. Pokoknya kamu bimbing aku lah, sampai aku nanti selesai gitu. Aku enggak ngerti apa-apa ini. Iya tapi kamu, wah parah ini. Loh kenapa? Doanya pendeta ini parah. Loh kok parah gimana? Aku dipindahkan ke Surabaya. Loh saya bilang, loh enggak parah kan? Betul loh itu, hebat itu, luar biasa. Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendapatkan gambarannya adalah, dia seorang hakim yang baru ditempatkan di luar pulau. Dan mustahil untuk seorang yang baru masuk ke kota metropolitan, masuk ke Pulau Jawa. Itu nggak mungkin. Apalagi kota besar. Dan dia bukan senior. Dia masih muda. Dia masih baru ditunjuk, baru masuk ke luar pulau. Tiba-tiba tanpa ada angin. Ada surat perintah yang menugaskan dia untuk pindah ke Surabaya. Mustahil terjadi kalau bukan karena Tuhan. Amin Bapak Saudara. Wilayahnya Tuhan beda sama wilayahnya hakim. Kekuasaannya luar biasa. Singkat cerita Bapak Saudara. Akhirnya dia di Surabaya, dia berjemaat di MDC. Dia berjemaat di MDC Galaxy. Terus akhirnya saya terus dengan dia dialog. Akhirnya selesai kuliah saya. Kali ini saya bisa. Kemudian saya menyerahkan lagi kepada Tuhan. Tuhan apa lagi yang tidak terbatas yang kau bisa kerja. Sini nulis buku, waduh nulis itu paling susah. Kemudian singkat cerita saya nulis Bapak Ibu Saudara. Kemarin hari Kamis saya launching buku. Dan dibarengi oleh teman saya tersebut. Dan yang hadir adalah orang-orang yang sangat mendukung saya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Dan buku ini juga karena dukungan dari semua yang ada. Tim pastoral, Koan khususnya, teman-teman saya. Dan ketika ini diluncurkan, ada banyak yang berkata bahwa wah ini kita belum pernah mendapatkan ini gitu. Dan mereka perlu Bapak Ibu Saudara mendapatkan. Dan kemudian saya melihat bahwa ketika kita belajar untuk taat kepada suara Tuhan, hal yang tadi tidak mungkin, itu bisa jadi mungkin. Ada amin Bapak Saudara? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ketika kita gagal, kita jangan menyerah kepada kegagalan kita. Tapi kalau kita taruh kepada wilayahnya Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan bisa lakukan sesuatu. Please, ini bukan untuk satu hal yang bisa dibanggakan untuk atau saya sombongkan, tetapi Bapak Ibu Saudara ini kemuliaan Tuhan, karena nggak mungkin saya bisa nulis. Tapi ini kemuliaan Tuhan. Yang keempat adalah janji yang terbatas. Banyak orang berkata begini, aku nih loh, kenapa kok hal yang buruk terjadi sama aku? Katanya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, toh kenapa aku ngalami begini? Bapak Ibu Saudara, yang keempat adalah janji ini hanya terbatas kepada mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang hidup di dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Tidak semua orang bisa mengalami janji ini. Hanya mereka yang mau mengasihi Tuhan. Apa artinya mengasihi Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita harus selalu punya gini, hati yang mau ditegur oleh Tuhan.
Pada saat kita merenungkan firman, pada saat Roh Kudus berbicara kepada kita, punyai hati yang mau bertobat. Setiap kali kita bertobat, hidup kita dipulihkan, maka janji itu berlaku. Amin. Tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihinya. Amsal 15 ayat yang ke-9. Setiap kali kita dalam keadaan kondisi yang sulit, tetaplah kejar kebenaran Bapak Saudara. Senantiasa bertobat setiap hari dan melakukan apa yang benar. Ada amin? Kejar kebenaran. Kenapa? Karena hari-hari ini yang terjadi adalah banyak orang hanya mencari pembenaran bukan kebenaran. Ada banyak orang di dalam sosial media mereka berusaha klarifikasi, membenarkan dirinya sendiri tapi nggak mencari kebenaran. Di dalam sesi-sesi konseling pun teman-teman yang masuk ke dalam mengkonselingi beberapa orang mengatakan bahwa banyak dari mereka ketika pertama kali konseling mengatakan hal yang membenarkan dirinya sendiri. Padahal yang perlu dicari kebenaran. Orang ini langsung membenarkan diri, membela diri, gak peduli, sibuk untuk klarifikasi. Banyak orang tidak mengalami janji ini, kenapa? Karena mau hidup semaunya sendiri. Katakan semaunya sendiri. Semaunya sendiri. Charles Stanley mengatakan demikian. Janji Allah selalu cukup bagi mereka yang percaya. Tetapi tidak berlaku bagi mereka yang memilih untuk apa? Berjalan sendiri. Janji Allah selalu cukup bagi mereka yang percaya, bagi kita yang percaya. Tetapi tidak berlaku bagi mereka yang memilih untuk berjalan sendiri. Kalau kita simpulkan ini dalam bahasa Jawanya lebih gampang Bapak Saudara. Ketemu bahasa Jawanya apa? Satu kata, satu kalimat. Bahasa Jawanya adalah ojo sak karepe dhewe. Hari-hari ini kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Hari-hari ini kita tidak bisa berjalan menuruti keinginan kita sendiri. Karena kalau kita berjalan menurut keinginan sendiri, engkau sedang keluar dari wilayah yang Tuhan mau engkau masuki. Engkau memutuskan untuk berjalan di sini, kita memutuskan untuk berjalan di sini. Padahal Tuhan punya wilayah kedaulatannya yang kalau kita masuk ke dalamnya, Tuhan bisa melakukan banyak perkara yang mustahil dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita katakan tahun 2025 adalah tahun pemulihan untuk kehidupanku. Tahun 2025 adalah tahun terobosan bagi kehidupanku. Saya akan menutup dengan satu cerita. Satu kisah nyata seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia lahir pada tahun 1820. Dia adalah seorang yang sepanjang hidupnya mengalami penderitaan. Mengalami kebutaan karena malpraktek, dia masih bayi usia 6 minggu. Ada dokter yang salah kasih obat, dia buta Bapak Saudara. Terus kemudian ayahnya meninggal 6 bulan kemudian. Dia tinggal sama ibu dan neneknya. Kemudian dididik membaca Alkitab berjam-jam. Akhirnya dia punya kemampuan untuk mengingat mengingat dengan luar biasa. Terus dia menulis himne, dia menulis lagu pujian. Bahkan ketika akhir hidupnya, dia dinobatkan sebagai salah seorang wanita yang paling berpengaruh di Amerika Serikat. Meninggalkan sebuah warisan rohani yang abadi. Bahkan ketika dia menikah, dia memiliki suami dan punya anak. Suaminya meninggal, anaknya mati di usia bayi. Bapak. Ini orang penuh penderitaan, penuh kesakitan. Dia sekolah, dia dibullying karena dia buta, dia cacat. Semasa hidupnya dilewati dengan berbagai kesulitan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia menaruh kegagalannya kepada tangan Kristus, Sang Penebus. Kepada tangan Kristus yang menebus dengan sempurna, rencananya sempurna. Kita bisa lihat salah satu lagunya yang berjudul Blessed Assurance. This is my story. This is my song. Saudara tahu lagunya? Praising my Savior all the day long. Salah satu lagu ciptaannya dia, Blessed Assurance. Waktu saya membaca ini, waktu saya menyanyikan lagu ini, saya jujur saya pernah menyampaikan ini di salah satu gereja. Waktu pas bagian ini saya
mencoba nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi, saya nangis Bapak Saudara. Karena lagu ini kuat sekali, kenapa? Cerita yang mana? Ketika Fanny Crosby katakan, this is my story, this is my song. Cerita yang mana? Wong dia sepanjang hidupnya penuh penderitaan. Sepanjang hidupnya penuh kegagalan. Dia dibullying, punya suami, suaminya mati, punya anak, anaknya mati. Dia paling bisa, dia punya alasan 100% paling kuat untuk menyalahkan keadaan. Tetapi ketika dia ngomong, this is my story, this is my song. Karena dia mengalami Kristus. Di dalam kebutaannya dia melihat kasih yang besar. Lagu ini ditulis tahun 1873. Sampai hari ini 152 tahun Bapak Ibu Saudara. Masih memberkati setiap kita. Berapa lagu yang diciptakan? Tadi kan dia nulis lagu, himne. Berapa lagu? 3, 5, ayo silakan. Ada yang mengajukan tawaran. Tadi pagi tawaran tertinggi 1.000 katanya gitu. Dr. Paulus bilang 1.000. Ada lagi yang lebih tinggi? Berapa Bapak Ibu Saudara? Dia menulis himne dan lagu rohani lebih dari 8.000. Wow. Seorang yang buta, terbatas, mengalami kesulitan, kegagalan, penderitaan, menulis lagu 8.000. Saya yang melek gini, lagu gak sampai 8.000. Bapak Ibu Saudara, ketika dia bernyanyi This is my story, apa yang menjadi kisah kehidupan kita? Apakah kejadian kita yang menyedihkan itu berubah menjadi satu kisah yang indah, itu tergantung dari kita. Apakah kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Dan pada saat kita menyerahkan kepada Tuhan, kita mengalami campur tangan Tuhan, kita bisa katakan, this is my story.